Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini adalah video tentang pembahasan apa yang dibahas hari ini ya, penjelasan tentang apa yang dibahas hari ini di kelas 8G. Ini untuk absen yang 16 sampai 19 sampai 36 ya, yang PJJ. Jadi yang pertama adalah fungsi. Kita membahas tentang fungsi. Fungsi itu artinya adalah memetakan atau memasangkan, gitu ya. Jadi fungsi adalah memetakan atau memasangkan. Fungsi dari A ke B berarti adalah memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, pada dasarnya fungsi itu adalah relasi, akan tetapi dia adalah relasi yang khusus. Jadi ada syarat khususnya. Syaratnya relasi adalah fungsi. Yang pertama, setiap anggota himpunan A punya satu pasangan di B ya. Setiap anggota himpunan A punya pasangan di B. Syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A punya tepat satu pasangan di B ya. Jadi syarat pertama, anggota himpunan A punya pasangan di B. Syarat kedua, setiap anggota himpunan A punya tepat satu pasangan. Nah, sekarang maksudnya seperti apa? Perhatikan ini ya. Jadi di sini ada 4 diagram panah ya. Kita akan menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Diagram yang pertama dulu, perhatikan. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan B adalah A, B, C, D. Ya. Diagram pertama ini dia dinyatakan sebagai fungsi ya. Kenapa kok dikatakan sebagai fungsi? Karena syarat pertama tadi adalah setiap anggota A punya pasangan. Nah, perhatikan setiap anggota A 1, 2, 3, 4 semuanya punya pasangan di B. Maka syarat pertama terpenuhi. Nah, sekarang syarat kedua. Syarat kedua adalah setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B. Perhatikan, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan D. Nah, setiap anggota A ini pasangannya hanya 1 ya, maka syarat kedua terpenuhi. Nah, sedangkan diagram panah yang berikutnya, anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B adalah A, B, C, D. Perhatikan, syarat fungsi yang pertama, setiap anggota A punya pasangan di B. Perhatikan, 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, tapi 4 tidak punya pasangan ya. 4 ini dia nggak ada pasangan ya. Maka diagram yang kedua ini dia adalah bukan fungsi karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Nah, kemudian diagram panah yang ketiga dia juga bukan fungsi. Kenapa kok bukan fungsi? Syarat pertama, setiap anggota A punya pasangan. Nah, yang ini terpenuhi ya. Semua anggota A punya pasangan. Syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B. Dan ini perhatikan, 1 berpasangan dengan A, 1 juga berpasangan dengan B, sehingga syarat kedua di sini tidak terpenuhi karena ada 1 anggota dari himpunan A yang mempunyai lebih dari 1 pasangan, yaitu 2 ya, A dan B. 1 punya 2 pasangan A dan B, maka syarat keduanya tidak terpenuhi. Nah, sekarang diagram yang terakhir. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya A, B, C, D. Nah, ini dikatakan sebagai fungsi. Kenapa kok fungsi? Karena semua anggota himpunan A dia punya pasangan. Jadi syarat 1 terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan. Nah, ini juga terpenuhi ya. Jadi walaupun 3 berpasangan dengan C, 4 juga berpasangan dengan C, ini tetap dikatakan dia punya satu pasangan ya, karena pasangan dari 3 cuma 1 yaitu C. Pasangan dari 4 juga cuma 1 yaitu C. Maka ini dia adalah fungsi. Berikutnya menyatakan fungsi ya. Ini kalau di buku paket ada di halaman 104 sampai 106.
Menyatakan fungsi itu ada 5 cara dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Nah, yang hari ini dibahas tadi adalah tentang himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan persamaan fungsi. Yang pertama dulu, himpunan pasangan berurutan. Ini ada himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan relasinya setengah kali dari, ya. Kita membuat himpunan pasangan berurutannya. 1, ya, 1 setengah dari 2, maka tulis 1,2. 2 setengah dari 4, maka tulislah 2,4. Kemudian 3 dia setengah dari 6, maka tulislah 3,6. 4 setengah dari 8, ditulis 4,8. 5 setengah dari 10, tulis 5,10. Jadi ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah, kalau diperhatikan, apa bedanya himpunan pasangan berurutan dari relasi dan fungsi? Bedanya di sini, ya. Dari domainnya ini yang di depan ini, ya. Depan ini domain, ini kodoman atau daerah hasil, ya. Domainnya dia itu hanya dituliskan satu kali semua. 1,2, udah, satunya hanya satu, ini gak ada lagi. 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Jadi domainnya dia tidak berulang. Domainnya semua hanya dituliskan satu kali, maka dia adalah fungsi. Nah, sedangkan kalau pada relasi, domain itu bisa dituliskan lebih dari satu kali. Nah, kemudian yang kedua menggunakan persamaan fungsi. Jadi di sini ya diagram panah tidak dibahas. Kenapa tidak dibahas? Karena sudah, ya. Contoh yang sebelumnya tadi adalah diagram panah. Di persamaan fungsi biasanya diketahui dari himpunan pasangan berurutan terlebih dahulu. Ini ada di buku paket halaman 104 sampai 106. Jadi jika diketahui himpunan pasangan berurutannya 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10 sama dengan yang ini, ya, soalnya. Maka kalau kita membuat persamaan fungsinya, kita tuliskan dulu dia ke bawah urutannya. Jadi seperti ini. Ya. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Tuliskan dulu ke bawah, mendatar. Nah, sekarang beri tanda panah ke kanan, ya. Nah, ini domain, yang depan ini domain kan. Ini kita tuliskan lagi semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis lagi begitu saja. Koma. Nah, sekarang harusnya kan hasilnya 2, ya. Hasilnya 2. 1 kan berpasangan dengan 2. Domainnya 1, hasilnya adalah 2. Seharusnya kan begitu. Nah, ini bagaimana caranya dalam 2 ini 1 bisa masuk, ya. Jadi kita menyatakan 2 ini dalam domain, menyatakan hasil dalam domain, ya. Nah, bagaimana caranya supaya 1 itu menjadi 2? Berarti kemungkinan pertama kan dikalikan, ya. 1 dikali 2. Tuliskan di sini 1 kali 2. Tadi kita ingat kita perkalian 2, ya. Jadi 1 dikali 2. Nah, sekarang coba untuk yang kedua, 2,4. Bagaimana caranya 2 ini menjadi 4? Ternyata sama, 2 kali 2. Berarti ini polanya sudah sama. Yang ketiga juga begitu, 3,6. 6 itu berasal dari 3 kali 2, ya. Jadi 3 supaya jadi 6 dikalikan 2. Tulis 3 kali 2. Yang 4 juga begitu, 4 kali 2, 5 kali 2. Nah, ternyata ini kan polanya sudah sama semua. Berarti ini adalah pola untuk persamaan fungsi ini, ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Nah, perhatikan. Ini yang depan ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sama dengan domain. Ya, sama dengan domain. Sehingga, misalkan saya ganti dengan X, Y. Jadi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 dan seterusnya itu diganti dengan X, Y. Maka jika dituliskan seperti yang di atas, dia menjadi X, X kali 2. Ya, sesuai dengan polanya. X, X kali 2. Ya. X itu sama dengan X, Y itu sama dengan X kali 2. Di atas kan juga begitu. 5 sama dengan 5, 10 sama dengan 5 kali 2. 4 sama dengan 4, 8 sama dengan 4 kali 2. Sehingga di sini X sama dengan X, Y sama dengan X kalikan 2. Tulis di bawah. Maka Y sama dengan X kalikan 2 atau Y sama dengan 2X. Ya, penulisan dalam bentuk aljabar. Y sama dengan 2X. Nah, Y itu nilainya sama dengan Fx. Jadi Y itu boleh kalau misalkan dituliskan menjadi Fx, ya.
Jadi yang tadinya Y sama dengan 2X menjadi Fx sama dengan 2X. Ini boleh. Y sama dengan 2X menjadi Fx sama dengan 2X. Sama saja. Y dengan Fx itu sama. Seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan himpunan A 2, 3, 4, himpunan X 4, 5, 6. Kemudian sudah diketahui himpunan pasangan berurutannya adalah 2,4, 3,5, dan 4,6. Nyatakan dalam persamaan fungsi. Sama caranya, kita tuliskan dulu dia ke bawah, 2,4, 3,5, 4,6. Kemudian beri tanda panah, 2-nya tulis lagi, 3-nya tulis lagi, 4-nya tulis lagi, beri koma. Nah, sekarang bagaimana caranya 2 ini supaya menjadi 4? Ya, kan ada 2 kemungkinan. Bisa 2 tambah 2, bisa 2 kali 2. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan 2 kali 2, maka tidak akan berlaku untuk yang bawahnya. Ya kan kalau 2 kali 2 benar 4, tapi kalau 3 kalikan 2 dia menjadi 6, maka tidak sesuai, sehingga yang dipilih adalah 2 ditambah 2, ya. 2 ditambah 2, bawahnya berarti 3 ditambah 2, bawahnya lagi berarti 4 ditambah 2, polanya sudah sama semua, penjumlahan dengan 2, sehingga kalau diganti dengan X, Y, jika diganti dengan X, Y, maka menjadi X, X plus 2, X, X tambah 2, X sama dengan X, Y sama dengan X ditambah 2, seperti itu, sehingga Y sama dengan X tambah 2, seperti tadi, Y dengan Fx itu sama, jadi boleh dituliskan Fx sama dengan X tambah 2, gitu ya, Fx sama dengan X tambah 2. Nah, sekarang, contoh yang ketiga. Jika tadi yang kita pelajari itu dia dari himpunan pasangan berurutan dijadikan persamaan fungsi. Nah, sekarang misalkan dibalik. Dari persamaan fungsi ditanyakan daerah hasilnya, ya. Dari persamaan fungsi ditanyakan daerah hasilnya. Diketahui persamaan fungsi Fx sama dengan 3x dikurangi 5. Domainnya adalah A 1, 2, 3, 4. Tentukan daerah hasilnya. Nah, bagaimana cara menentukan daerah hasilnya ini? Caranya adalah dengan mengganti X, ya, X ini semuanya diganti dengan 1, 2, 3, 4, ya, diganti dengan 1, 2, 3, 4, ya. Pertama, jika X-nya sama dengan 1, maka Fx sama dengan 3x kurangi 5, F1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 5, ya, jadi X-nya diganti dengan 1. Masih ingat kan ya, kalau 3x itu bermakna 3 dikali X, sehingga jika X-nya diganti 1, maka berarti 3 kali 1. 3 kali 1 kurangi 5, 3 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua, jika X-nya sama dengan 2. Fx sama dengan 3x kurangi 5, kita ganti X-nya dengan 2. F2 sama dengan 3 kali 2 kurangi 5, sama dengan 6 dikurangi 5, sama dengan 1. Gitu ya. Terus ketika X-nya sama dengan 3, Fx sama dengan 3x kurangi 5. F3 sama dengan 3 kali 3 kurangi 5, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. X4 sama dengan Fx sama dengan 3x kurangi 5, F4 sama dengan 3 kali 4 kurangi 5, 3 kali 4 12, 12 dikurangi 5 sama dengan 7, ya. Nah, kalau sudah didapatkan semua, ketika domainnya 1 hasilnya negatif 2, domainnya 2 hasilnya 1, domainnya 3 hasilnya 4, domainnya 4 hasilnya 7. Maka jika dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, dia menjadi F sama dengan 1, negatif 2, 2,1, 3,4, 4,7. Dari sini tadi 1, negatif 2, 2,1, 3,4, dan 4,7, gitu ya. Ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah, jika diminta daerah hasil, maka daerah hasilnya ya tinggal tuliskan hasilnya saja, negatif 2, 1, 4, 7, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, terus PR-nya ini sama, jadi hari ini tadi ada 2 soal untuk PR ya. Jadi yang pertama, Fx sama dengan 5x kurangi 4, domainnya diberikan negatif 1, negatif 2, 0, 1, 2, tentukan pasangan berurutannya, tentukan himpunan pasangan berurutannya. Yang kedua, ketika Fx sama dengan negatif 4x plus 1,
domainnya setengah, 3/2, 5/2, dan 7/2. Tentukan daerah hasilnya ya. PR ini 2 nomor ini tulis di buku, dikumpulkan ketika kalian PTM minggu depan. Sekian, terima kasih. Semoga bisa memahami apa yang diberikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.